kita saatnya ini melanjutkan lagi guys pembahasan kita. Tetap semangat bersama Mamang ini ya. Mamang semakin semangat saja mencoba mentransfer, mencoba membantu kalian dalam perkuliahan matematika diskrit. Oke, daripada Mamang semakin ranyau saja nih ya, Mamang langsung saja record 1, 2, 3, 4. Kita kali ini membahas bab baru namanya aljabar boolean ya, bukan aljabar boolean, bukan aljabar bulan juga. Apa itu aljabar boolean? Jadi aljabar boolean itu Mamang bisa bilang seperti ini ya. Ini adalah konsepnya sama dengan konsep logika, cuman konsep logika matematika cuman dibahasakan menggunakan bahasa angka, guys. Jadi kalau yang kita lihat itu biasanya di sekolah-sekolah itu pakai BS. Ini nanti pakai angka, guys. Permainannya sebenarnya mirip ya, cuman ini lebih general sedikit lebih umum gitu. Yang aljabar boolean nih karakteristiknya mirip sekali dengan materi logika. Kalau kalian menguasai logika matematika itu insya Allah akan mudah memahami aljabar boolean ini. Oke, kita langsung saja baca daripada kalian penasaran. Ini definisi 3.1 diberikan himpunan tak kosong B dan 2 operasi biner plus dan tambah dan kali gitu aja dah, tambah dan kali, dan suatu operasi uner negasi ya. Ini negasi isinya nih. Tambah ini kalian bayangkan saja seperti atau, kali ini bayangkan seperti dan ya. Kemudian operasi ini benar gak sih? Atau ya, kalau nggak salah atau ya. Operasi uner itu bayangkan seperti negasi, guys. Nah, serta ada 2 anggota B, katakanlah dia 0 dan 1. Ini jadi ada, tapi belum tentu seluruh anggota B itu 0 dan 1 saja, tapi ada 0 dan 1 di sana. Tapi di sini 0 ini jangan maknai sebagai 0 bilangan ya, ini hanya simbol 0 dan simbolnya 1 gitu. Walaupun nanti ujung-ujungnya menghitungnya pakai bilangan juga, tapi ini dimaknai dengan proposisi. Biasanya sih kalau di komputer string ya itu ya, pokoknya nolnya 0 string gitu, dia bukan 0 bilangan gitu. B disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C anggota B berlaku A plus B anggota B, A kali B anggota B. A ditambah 0 sama dengan A tambah 1 sama A kali 1 sama dengan A. Kemudian bener kan? Nah kan, betul kan? Tambah itu seperti atau, 0 ini seperti kontradiksi, 1 itu seperti tautologi. Nah gitu. Jadi A tambah B, B sama dengan B tambah A kali B sama dengan B kali A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Dan ini yang agak berbedanya ya dengan bilangan biasa. A ditambah B kali C itu sama dengan A tambah B dikali A tambah C. Nah ini berbeda. Ini makanya saya bilang bahwa ini bukan operasi bilangan biasa. Ini lebih kepada operasi bilangan string atau logika, guys. Jadi nilai kebenaran dari suatu kalimat atau proposisi ya. A ditambah tidak A itu sama dengan 1. A ditambah A dikali tidak A sama dengan 0. Ya pengalihan maksudnya itu. Ini adalah nomorisasi logika. Artinya kita membuat konsep logika itu menjadi konsepnya menjadi kayak angka gitu ya. Namanya aljabar boolean. Penemunya itu siapa ya? Saya lupa ya namanya. Boleh itu lah.
Ernest Boll kalau nggak salah, Ernest Boll bos, Ernest Boll itu yang menemukan ini. Koreksi ya kalau gue salah ya. Koleksi himpunan, ini ada contoh koleksi himpunan dalam operasi gabungan dan irisannya. Nah itu ternyata salah satu contoh dari aljabar Boll. Jadi gabungan dan koleksi proses proposisi logika dan operasi disjungsi dan konjungsinya. Jadi disjungsinya ini tambah, yang ini kali. Kalau gabungan nih yang ini tambah, yang ini kali juga. Nah itu contoh-contoh dari aljabar Boll ya, aljabar Boll. Nah istilah-istilah lain itu adalah 1, 0, 1 itu bisa dimaknai sebagai true, bisa dimaknai sebagai afirmatif, bisa dimaknai sebagai tautologi seperti yang saya bilang tadi ya. 0 itu bisa dimaknai sebagai false, 0 itu bisa dimaknai sebagai negatif, bisa dimaknai sebagai kontradiksi ya gitu. Jadi tidak ada lagi kita belajar tentang T dan F atau C ya, biasanya C ya kalau punya Mamang itu. Nah akhirnya dengan aljabar Boll itu tabel kebenarannya berubah jadinya. Saat B itu jadi 1, S itu jadi 0. 1 1 0 0, 1 tambah 1 1, 1 tambah 0 1, 0 1 1. Itu kan kayak atau kan. Nah ini tidak seperti itu ya. Oh ini B01 ya, untuk B01 saja. Nah ini untuk B01 saja ya. Nah B yang 01, tapi kalau B nya lebih besar berarti belum tentu berlaku ini. Tapi ya mungkin akan kita hitung nanti. Nah selanjutnya ada ekspresi Boolean. Ini ekspresi Boolean adalah serangkaian dari elemen dengan ekspresi tertentu. Kalian bisa bayangkan sebagai pernyataan majemuk. Nah contohnya seperti ini, pernyataan majemuk guys ya. Nah tapi sini kan tidak ada pernyataan lagi, kita menganggapnya sebagai bilangan. Tidak A dikali B tambah C, atau misalnya tidak B ditambah tidak A dikali C. Notasi lain, nah ini terkadang guys orang itu lebih suka menuliskan tidak A ini sebagai A aksen seperti ini ya, A aksen. Notasi lain dari A kali B ini adalah langsung aja ditulis AB seperti ini ya. Ini untuk penyederhanaan notasi saja ya. Nah itu akhirnya dua ekspresi Boolean dikatakan ekuivalen. Ini kalian bisa bayangkan sebagai ekuivalensi dua pernyataan jika keduanya memiliki nilai yang sama ketika diganti dengan elemen 1 atau 0. Nah caranya begitu guys ternyata. Ayo contoh seperti ini, A tambah B aksen sama dengan A aksen kali B aksen. Kenapa? Karena ketika kita ganti A nya 1 dan B nya 1, A1 B1, hasilnya adalah AB adalah 1, betul ya. B aksen itu menjadi 0 karena negasinya. Kemudian A aksen itu adalah 0, B aksen itu adalah 0. 0 kali 0 sama dengan 0, betul. Nah sama nih katanya sama. Kemudian dengan cara yang sama kita misalkan A nya 1 B nya 0 juga sama. Nanti misalkan lagi A nya 0 B nya 1. Nah itu ya, A nya 0 B nya 1. Cek lagi apakah sama atau tidak. Nah yang seperti ini itu ternyata bisa kita ekspresikan menggunakan tabel kebenaran langsung saja seperti ini ya. Nah daripada ribet seperti ini nulisnya kan pusing ya, langsung saja seperti ini. A1 B nya 1 nilainya berapa nanti ini. Jadi kayak tabel kebenaran biasa, cuman diganti dia B nya jadi 1, S nya jadi 0, dan tambah itu adalah atau, kali itu adalah dan. Nah ya kalian pasti bisa. Oh ini contoh ya, ini latihan nih, kalian latihan sendiri mungkin ya nanti. Nah Mama pikir kalian pasti bisa memahami ini dengan mudah ya, karena kalian sudah
memahami logika lebih dulu. Oke, mungkin itu saja dari Mamang ini ya. Thank you for watching. Kalau ada pertanyaan nanti bisa komen